saya Seno. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang beda tentang aset. Kita akan melihat aset dari aspek strategis yang populer dengan strategic asset management. Kenapa dikatakan strategik? Aset-aset mana sajakah yang masuk dalam domain dan secara praktis penerapannya di tempat usaha Anda. Kita juga akan membahas tentang apa itu EAM atau Enterprise Asset Management. Oke, kita lanjutkan begitu saya sampai di kantor. Nah, kita sudah sampai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mengingat kembali ke pengertian dasar aset. Sementara lupakan mindset atau konsep tentang aset yang Anda bayangkan selama ini. Umumnya, pengertian aset didasarkan menurut definisi accounting. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tapi kali ini kita akan fokus di aset-aset fisik yang kita miliki. Bukankah perusahaan memiliki aset-aset tersebut tidak dengan tujuan untuk didepresiasi? Nah, kita kembali ke pengertian Strategic Asset Management, atau lebih mudahnya kalau kita singkat dengan SAM. SAM adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan hasilnya dengan menggunakan segala aset yang dimilikinya seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Strategic Asset Management itu dilakukan dengan cara alignment terhadap segala perlakuan pada aset fisik yang dimiliki dengan kebutuhan akan output dari sebuah usaha. Sekali-kali bisa berupa barang ataupun jasa. Alignment atau kesesuaian ini dilakukan dengan langkah-langkah manajerial yang sistematis pada setiap titik pengambilan keputusan, baik yang bersifat operasional maupun yang bersifat strategis jangka panjang dan selama pemakaian dari aset tersebut. Oke, jelas bahwa perusahaan memiliki aset karena tujuan tertentu, dan pastilah tujuan tadi harus sejalan dengan tujuan strategis dari perusahaan. Di sini sudah tersirat bahwa lancar tidaknya sebuah konsep perusahaan tergantung pada aset. Jalan atau tidaknya perusahaan pembangkit listrik tergantung sekali pada mesin pembangkitnya. Perusahaan telepon seluler tergantung pada menara PTS dan peralatan komunikasi yang dimiliki. Perusahaan airline tergantung pada pesawat terbang yang dimiliki atau disewa dari perusahaan lain. Nah, pada sesi ini kita akan fokus ke perusahaan model seperti contoh tadi. Aset-aset tersebut kemudian kita sebut sebagai strategic asset. Dan perusahaan seperti contoh tadi kita kelompokkan dalam jenis asset intensive company. Mari kita lihat satu persatu macam dan jenis aset yang bisa masuk ke dalam strategic asset. Mungkin ada jenis-jenis aset tadi ada di tempat perusahaan Anda. Jenis pertama adalah production asset. Mari kita lihat. Contoh aset produksi ini adalah mesin pembangkit pada perusahaan pembangkit listrik, pipeline pada perusahaan penyalur gas atau air bersih, kompresor dan pompa pada perusahaan minyak dan gas, mesin-mesin di pabrik, BTS untuk perusahaan telekomunikasi, dan sebagainya. Jenis kedua adalah facility. Gedung, hotel, elevator, dan sebagainya bisa menjadi contoh yang mudah untuk kelompok aset jenis kedua ini. Kelompok ketiga adalah aset transportasi atau fleet. Aset jenis terakhir yang akan kita bahas adalah aset IT atau yang berhubungan dengan komputer, data, dan informasi, baik hardware maupun software. Di 2 dekade terakhir, banyak perusahaan yang mulai menggunakan IT sebagai bagian yang penting dari cara mereka berusaha. Bank-bank menggunakan teknologi ini sebagai diferensiator, dan yang berhasil menguasainya akan menjadi pemenang. Di era ini, kita melihat banyak perusahaan yang bisa memposisikan IT sebagai aset strategis. Salah satu produknya adalah pelayanan ATM. Jika suatu saat ada gangguan di jaringan ATM-nya, hal ini akan berdampak besar bagi pihak bank. Coba bayangkan, berapa banyak transaksi yang gagal dilakukan atau tertunda, komplain dari nasabahnya, dan kerugian yang akan ditanggung oleh bank. Oke, kita punya 4 jenis aset. 3 jenis strategic asset pertama adalah traditional asset, yang telah kita kenal memerlukan perawatan sejak dahulu, yaitu production, facility, dan fleet. Jenis strategic asset yang keempat adalah IT, yang juga memerlukan perawatan.
Kegiatan ekonomi dari suatu perusahaan yang masuk ke dalam aset intensive companies berujung pada keberadaan strategic asset ini. Aktivitas-aktivitas pembelian di perusahaan jenis ini tertuju pada kegiatan-kegiatan mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki aset strategis tersebut. Secara umum, kegiatan-kegiatan utama tersebut dikenal dengan istilah MRO, yang merupakan singkatan dari Maintenance, Repair, dan Operations. Pada slide berikut ini, kita akan melihat bahwa terdapat pola spending yang bervariasi antar jenis perusahaan. Bank, asuransi, dan institusi keuangan lainnya banyak melakukan spending yang berhubungan dengan operation yang berfokus pada bagaimana menjalankan dan mengoperasikan asetnya. Sebagai contoh yang dominan adalah jaringan ATM pada bank. Grafik yang berwarna biru menunjukkan tren spending dari sisi maintenance dan repair yang berbanding lurus dengan ketergantungan terhadap IT asset. Kita sekarang mengerti akan strategic asset, aset intensive company, dan strategic asset management. Lalu, problem apa yang dihadapi oleh perusahaan aset intensif tadi? Tantangan pertama adalah pelanggan menuntut kinerja yang baik. Kinerja perusahaan sekarang ini tidak lagi hanya menjadi concern manajemen, namun juga pelanggan. Karena kinerja perusahaan atau company excellence berhubungan langsung dengan kualitas produk atau layanan dan akhirnya akan berpengaruh terhadap keseluruhan nilai yang diterima oleh pelanggan. Tantangan kedua adalah tekanan permintaan dan penawaran. Kekuatan permintaan dan penawaran mempengaruhi harga pasar. Tekanan terhadap salah satunya akan menciptakan titik keseimbangan harga pasar yang baru. Stabilitas harga bahan baku, material, dan spare part akan mempengaruhi biaya operasi, harga jual, dan profit margin yang didapat. Bagaimana dengan EAM? Apakah EAM itu? EAM atau Enterprise Asset Management adalah sebuah solusi terintegrasi yang digunakan untuk mendesain, membangun, membeli, mengoperasikan, merawat, memodifikasi, dan dispose aset perusahaan seperti bangunan, real estate, fasilitas angkutan, alat-alat produksi, IT, dan networks sepanjang hidup dari aset tersebut. EAM juga berhubungan dengan inventory dan human resources dalam kaitannya terhadap perawatan aset. Well, mari sekarang kita bicara tentang modul-modul EAM dan elemen-elemen yang penting yang harus dimiliki oleh EAM. Dalam EAM terdapat 4 modul, yaitu Asset Management, Work Management, Inventory Management, dan Purchasing Management. Modul Asset Management adalah salah satu modul utama dalam sebuah Enterprise Asset Management yang bertanggung jawab dalam merekam susunan aset dan lokasi, serta hubungan satu dengan yang lain. Mengetahui bagaimana aset tersusun dan berhubungan satu dengan yang lain adalah sesuatu yang penting. Tempat dan susunan aset tersebut akan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pengelolaan aset. Dalam hidupnya, sebuah aset pasti menjalani perpindahan-perpindahan tempat dan konfigurasi secara dinamis. Dalam work management, kita memiliki dan mengoperasikan aset. Tentunya, aset tersebut perlu dirawat, dijaga kondisinya agar dapat beroperasi, dan memberikan manfaat secara optimal. Pekerjaan merawat aset juga perlu pengelolaan yang baik. Rencana kerja, penjadwalan, penugasan personil merupakan beberapa hal penting yang dikelola dalam modul work management. Pekerjaan merawat aset seringkali memerlukan spare part dan material ataupun jasa dari vendor, sehingga modul work management terintegrasi dengan modul inventory dan purchasing. Modul inventory management membantu dalam pengelolaan persediaan, yaitu dalam hal pengontrolan stok level inventory, pengeluaran material, transfer antar gudang, stok opname, dan proses pengelolaan persediaan lainnya. Agar pekerjaan perawatan aset dapat berjalan dengan baik, spare part maupun material yang seringkali dipakai perlu di stok di gudang persediaan. Namun tidak semua material dapat di stok, karena nilai inventorinya akan membesar dan kondisi tersebut tidak baik bila dilihat dari sudut pandang finansial. Dalam purchasing management, proses pembelian dilakukan bila material yang diperlukan tidak di stok di gudang mencapai level minimum, ataupun pengadaan jasa.
Modul Purchasing Management membantu dalam proses pengelolaan penyediaan material, yaitu mulai dari permintaan material, permintaan pembelian atau PR, permintaan penawaran atau RFQ, perintah pembelian atau PO, penerimaan barang atau receiving, hingga penagihan atau invoice. Modul ini tidak berdiri sendiri. Modul ini terintegrasi erat dengan modul lainnya seperti modul aset, inventory, dan work management. Nah, apabila Anda berminat atau merasa bahwa perusahaan Anda memerlukan semua ini, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami.